Jadi kalau para polemikus muslim dalam hal ini selalu mengatakan, Paulus kan tidak pernah ketemu tatap muka dengan Yesus, maka bagaimana mungkin dia adalah rasul? Pertanyaan yang sama saya anjurkan kepada Anda. Apakah Muhammad pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Lalu mengapa Anda menyebut dia rasul? Standar yang sama itu akan membungkam tuduhan Anda. Dalam perjalanan Paulus ke Damsyik, dalam motivasinya yang tidak baik terhadap orang Kristen, kemudian sekinah atau cahaya dari Yesus Kristus menemui dia dalam perjalanan itu yang disaksikan oleh orang-orang yang menyertai dia. Lalu cahaya yang ditemui oleh Rasul Paulus ini membutakan mata Paulus, dan pada saat yang sama Tuhan Yesus sedang menggunakan Saulus untuk menjadi alatnya dan mempertobatkan Saulus menjadi Paulus yang baru. Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di program 3 Hari Channel bersama dengan saya, Elia Myron. Nah, pada kesempatan ini kita akan menjawab suatu tuduhan yang sering kali dituduhkan oleh polemikus muslim secara khusus terhadap iman Kristen. Mengapa kita percaya kepada Paulus padahal ia adalah seorang penjahat atau mantan orang penjahat? Mengapa Paulus harus dipercaya? Sebelum kita menjawab hal ini, kita perlu tahu latar belakang Rasul Paulus. Rasul Paulus merupakan seorang penjahat yang pernah sekolah di Tarsus, lalu ia kemudian besar dari suku Benyamin, dan kemudian ia adalah seorang rabi di bawah asuhan dari Raban Gamaliel itu sendiri. Nah, jadi Paulus ini adalah orang yang sangat mengerti tentang hukum Taurat. Ia adalah orang yang sangat pintar, orang yang sangat ulet dan tekun di dalam melakukan seluruh perintah Taurat di dalam kitab orang Yahudi. Dalam hal ini adalah dalam Torah. Nah, dalam perjalanan Paulus ke Damsyik, dalam motivasinya yang tidak baik terhadap orang Kristen, kemudian sekinah atau cahaya dari Yesus Kristus menemui dia dalam perjalanan itu yang disaksikan oleh orang-orang yang menyertai dia. Lalu cahaya yang ditemui oleh Rasul Paulus ini membutakan mata Paulus, dan pada saat yang sama Tuhan Yesus sedang menggunakan Saulus untuk menjadi alatnya dan mempertobatkan Saulus menjadi Paulus yang baru. Dan puji Tuhan, Saulus kini berubah menjadi Paulus dan memberikan dirinya bagi pelayanannya kepada Kristus. Ketika Tuhan Yesus dalam pertemuan itu mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Pada saat pertemuan itulah Saulus memberikan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dia sadar bahwa yang ia selalu aniaya itu adalah jemaat milik atau tubuhnya Yesus Kristus sendiri. Nah, pertemuan itu tidak hanya bertemu begitu saja. Pertemuan itu membuahkan suatu hasil, membuahkan suatu pertobatan yang membuat Paulus ini diangkat oleh Tuhan Yesus sendiri menjadi Paulus melalui firman-Nya kepada Ananias. Apa yang ia perkatakan? Mari kita baca dalam Kisah Rasul 9 ayat yang ke-15. Namun firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini alat pilihan bagiku, Paulus alat pilihan bagiku, untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, setelah itu ia makan, pulihlah kekuatannya. Jadi pertemuan Saulus dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik itu ternyata dikonfirmasi oleh pesan Tuhan Yesus kepada Ananias untuk mendoakan dan menumpahkan tangan atas Saulus yang buta matanya oleh karena dia melihat cahaya yang besar, yaitu cahaya Tuhan Yesus, lalu kemudian membaptiskannya. Jadi Paulus sebagai rasul itu tidak hanya diakui oleh Paulus itu sendiri, tetapi justru Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada Ananias agar Ananias menumpangkan tangan atasnya lalu membaptiskan Paulus. Dengan demikian kerasulan Paulus yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk mengutus Paulus menjadi pemberita bagi bangsa-bangsa lain itu bukan hanya klaim dari Paulus, tapi juga dikonfirmasi oleh Ananias yang sebelumnya sudah ditemui oleh Tuhan Yesus dan bahkan diberi perintah untuk menumpangkan tangan atas Paulus dan juga membaptiskannya. Nah, lebih jauh daripada itu juga,
sahabat-sahabatnya para rasul dalam hal ini adalah Barnabas. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul 9 ayat 25, itu juga menerima Saulus atau Paulus. Dalam Kisah Rasul 9 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Sungguh pun demikian pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari tembok kota ke dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Namun, Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul serta menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara kepadanya dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saulus tinggal bersama mereka di Yerusalem dan dengan berani mengajar dalam nama Tuhan. Jadi artinya apa? Barnabas dan juga para murid Tuhan itu mengonfirmasi kerasulan Paulus dengan menerima Paulus bergabung bersama-sama dengan mereka. Jadi kalau para polemikus muslim dalam hal ini selalu mengatakan Paulus kan tidak pernah ketemu tatap muka dengan Yesus, maka bagaimana mungkin dia adalah rasul? Pertanyaan yang sama saya anjurkan kepada Anda. Apakah Muhammad pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Lalu mengapa Anda menyebut dia rasul? Standar yang sama itu akan membungkam tuduhan Anda. Nah, lebih jauh, tidak hanya bahwa Ananias juga telah mengonfirmasi kerasulan Paulus, Barnabas menerima dia dalam persatuan dengan murid-murid Kristus yang lain, tapi lebih jauh, Soko Guru, pemimpinnya para rasul, itu menerima Paulus dan mengakui kerasulan Paulus dalam sekawan dan sekerja dengan penginjilan Kristus. Dalam hal ini kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayat 15. Apa yang diperkatakan oleh Petrus mengenai Paulus? Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan seperti yang telah dituliskan kepada kamu oleh Paulus, saudara kita yang terkasih sesuai dengan hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Artinya Petrus yang adalah pemimpinnya para rasul itu mengakui bahwa Paulus adalah orang yang diberikan hikmat oleh Kristus melalui pengajaran-pengajaran yang dia berikan kepada jemaat-jemaat pada masa itu. Jadi memang Paulus ini diakui sebagai rasul bukan hanya oleh Ananias yang diperintahkan Tuhan Yesus untuk membaptiskan Paulus, diakui oleh Barnabas dan murid-murid yang lain, bahkan Petrus yang adalah pemimpin para murid juga mengakui kerasulan Paulus. Artinya, jadi kalau kita dipertanyakan kepada pertanyaan, mengapa saya harus percaya kepada Paulus? Mengapa saya harus percaya kepada Paulus yang adalah mantan penjahat? Karena Petrus yang adalah muridnya Tuhan Yesus, Barnabas dan juga para murid yang lain, dan juga Ananias juga mengakui kerasulan Paulus. Dan bukti dari semuanya ini sebagai penutup dari konten ini adalah bahwa ternyata Paulus ditemukan mati martir di Roma, di mana kepalanya dipenggal pada tahun 60-an Masehi. Hal ini membuktikan kalau memang Paulus tidak dapat dipercaya, mengapa ia memberikan dirinya mati demi penginjilannya kepada Kristus. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Paulus yang adalah mantan penjahat telah memberikan nyawanya demi Kristus. Artinya mengapa saya harus percaya kepada dia? Dia tidak mengorbankan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Dia telah mengorbankan nyawanya, rela mati martir demi Yesus Kristus. Apakah alasan bagi saya untuk tidak menerima dia? Sebab apakah yang lebih berharga pada manusia selain daripada nyawanya sendiri? Dan Rasul Paulus, oleh karena pelayanannya kepada Kristus, pertobatannya yang sejati, telah memberikan nyawanya dengan mati martir, kepalanya dipenggal demi nama Kristus. Hal inilah yang membuat kita harus percaya kepada Paulus. Dia telah diakui oleh Ananias, diakui oleh Barnabas, diakui oleh Petrus sendiri, dan bahkan puncaknya adalah dia memberikan nyawanya demi Kristus. Jadi apakah alasan yang cukup untuk kita untuk menolak Paulus? Karena Tuhan Yesus pernah berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Paulus telah berbuah, buah Paulus apa? Ia memberikan nyawanya demi Kristus. Dan lebih jauh, mengapa Alkitab kita banyak tulisan-tulisan Paulus? Jawabannya simpel. Karena dalam Kisah Rasul 9 ayat 15 tadi kita telah baca bahwa memang
Paulus dikhususkan oleh Tuhan Yesus menjadi pemberita dan penginjil kepada bangsa-bangsa lain. Oleh karena itulah, mengapa Paulus banyak menulis surat kepada Roma, kepada jemaat di Korintus, kepada orang-orang di Tesalonika, di Galatia, di Efesus, karena memang Paulus dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus khusus untuk bangsa-bangsa lain. Dan Paulus menepati panggilan itu dengan menuliskan semua suratnya kepada jemaat-jemaat di luar Yahudi. Dan sekarang kita telah memegang surat itu yang kita kenal dengan surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Korintus, Galatia, Tesalonika, Efesus, dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa meskipun Paulus adalah seorang penjahat, ketika ia bertemu dengan Kristus, pertemuannya dengan Kristus membawa ia kepada pertobatan yang paling mendalam. Ia mengakui dosanya, kemudian ia memberikan dirinya dan rela mati demi Kristus. Artinya dari kisah Paulus ini kita dapat belajar bahwa pertemuan dengan Kristus itu akan menuntun hidup kita kepada pertobatan, bahkan memberikan nyawa kita demi Kristus, sama seperti Paulus yang telah memberikan nyawanya demi Kristus. Paulus itu lebih baik daripada nabi yang tidak punya saksi dalam menerima wahyu. Jadi kalau Anda bisa menerima nabi yang tidak punya saksi dalam hal menerima wahyu, lalu apakah alasanmu untuk menolak Paulus? Kerasulan Paulus dikonfirmasi oleh 3 pihak, sedangkan kerasulan yang kamu katakan nabi, siapakah yang mengonfirmasi itu? Artinya standar ganda, standar yang kamu gunakan untuk memojokkan Paulus, kalau kamu gunakan untuk dirimu, itu akan lebih membuat kamu terlihat lebih rusak. Karena Paulus memang pilihan Yesus Kristus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan selalu memberikan.